Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Raja Hizkia. Temanya tantangan iman. Jumat 24 Juli 2020 kita akan membaca dari 2 Tawarik pasal 32 ayat yang pertama sampai yang ke-8, 2 Raja-Raja pasal 20, serta Yesaya 38 hingga yang ke-39. Kisah tentang Hizkia terbagi menjadi 3 hal, yakni Hizkia diancam Asyur, lalu Hizkia berdoa dan dikuatkan oleh Yesaya, lalu Hizkia sakit menerima utusan Babel dan ditegur oleh Yesaya. Alkitab memberikan catatan untuk 3 peristiwa ini dalam 3 bagian Alkitab. Di 2 Raja-Raja 18 sampai 20, Yesaya 36 sampai 39, serta 2 Tawarik pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat 32. Namun catatan Alkitab tidak menjelaskan tentang urutan peristiwa dengan mendetail. Tidak dijelaskan berapa kali Sanherib menyerang Yehuda dan kapan waktunya. Sanherib pernah menyerang kota-kota berbenteng Yehuda, lalu mengutus juru minuman, lalu kapan mengepung Yerusalem, apakah 1 peristiwa atau 2 peristiwa, atau mungkin 3 peristiwanya. Lalu kapan Hizkia sakit dan disembuhkan, karena dicatat Hizkia sakit sementara Yerusalem dikepung. Dan sekali lagi, para penafsir juga ada catatan-catatan berkenaan dengan kapan Hizkia ini sakit, lalu kapan Hizkia menerima utusan Babel dan memamerkan kekayaannya, serta kapan Hizkia memerintah Yehuda. Saya akan memberikan penjelasan tentang urutan peristiwa ini dengan tahun-tahunnya nanti pada beberapa hari mendatang. Namun hari ini kita hanya fokus tentang kisah bagaimana Hizkia menghadapi tantangan Asyur. Saya sudah susun berdasarkan urutan kronologi yang telah saya pelajari, supaya kita bisa mendapatkan gambaran, karena kalau kita meletakkan peristiwanya ini salah, tentu berbeda ketika kita memberikan makna terhadap kisah Hizkia di dalam tantangan imannya ini. 2 Tawarik pasal yang ke-32 memberikan sebuah awal yang tepat. Dikatakan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Jadi, kemarin sementara kita membahas tentang Raja Hizkia yang melakukan pembaruan rohani, merenovasi bait suci, lalu kemudian merayakan Paskah, mengembalikan perayaan yang luar biasa ini, dan seluruh rakyat kembali berbalik kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu, Hizkia ditantang imannya. Sanherib 14 tahun kemudian datang untuk menyerbu dan menantang akan Yerusalem. Sekitar 700 tahun sebelum Masehi, dalam rangka menegakkan kekuasaannya, Sanherib Raja Asyur bergerak ke selatan. Sementara menuju Mesir, mereka menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda dan merebutnya. Ingat, Israel Utara waktu itu sudah jatuh tahun 722 sebelum Masehi. Maka ketika Asyur masuk ke Mesir, dia sudah punya pijakan di Israel Utara, dan Yehuda waktu itu juga ingin diserangnya. Ketika menghadapi tantangan atau ancaman daripada Asyur, maka Hizkia menyiapkan akan bala tentaranya dan juga menyiapkan akan rakyatnya. Tercatat di 2 Tawarik pasal yang ke-32, Hizkia mulai menutup semua mata air di Yerusalem sehingga Asyur ketika datang tidak akan mendapatkan air, lalu membangun kembali seluruh benteng dan menara pertahanan yang ada di Yerusalem dan membuat senjata-senjata yakni lembing dan perisai. Hizkia juga menguatkan hati rakyat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka, orang Asyur itu. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Dan rakyat yang sebenarnya juga gentar mendapatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan. Hizkia juga membangun terowongan Siloam. Ini terowongan yang sangat terkenal. Kalau Anda punya kesempatan ke Israel, Anda boleh minta extend ya kalau memungkinkan supaya bisa masuk ke terowongan ini. Terowongan ini adalah sebuah terowongan yang dibuat dengan cara yang ajaib. Karena waktu itu ketika menghadapi akan serangan Asyur yang semakin mendekat, maka Hizkia dengan para perwiranya berdiskusi bagaimana cara untuk bertahan terhadap serangan Asyur. Dan mereka memutuskan untuk membuat sebuah terowongan rahasia yang membuat mata air dari pergunungan Gihon bisa mencukupi kebutuhan Yerusalem, tapi tidak bisa keluar sampai ke Asyur, sehingga Asyur tidak mendapatkan akan air.
Terowongan ini mengalirkan air dari mata air Gihon ke kolam Siloam, cukup untuk persediaan air bagi kota Yerusalem kalau mereka nanti dikepung oleh Asyur. Terowongan ini dibuat di bawah tanah, digali dengan tangan, dengan membendung aliran Gihon yang ada di hulu dan mengalirkannya ke hilir di sebelah barat kota Daud. Kira-kira panjangnya 533 meter. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menghemat waktu, Hizkia memutuskan, sudah deh, kita buat terowongannya langsung dari atas dan dari bawah, dari hulu dan dari hilir. Ya, pokoknya gali-gali-gali, nanti kita ketemu di tengah. Ya, para pekerja pasti juga bingung, mana mungkin gampang bisa bertemu di tengah, ya. Karena kan tidak terlihat di bawah tanah, nggak ada peralatan navigasi yang baik untuk memastikan mereka ada pada jalur yang tepat. Namun mereka bersandar kepada Tuhan, mereka percaya Tuhan akan menolong, dan itulah yang terjadi. Mereka mulai menggali. Anda bisa melihat di layar, yaitu adalah bagian terowongannya yang berkelok-kelok. Namun mereka menggali di tengah-tengah rasa putus asa pekerja, gelap. Mereka menggali, mereka juga nggak tahu apakah sudah mendekat atau sudah selisih jalan. Ternyata dengan dukungan doa yang ada, terjadilah mujizat. Terowongan itu benar-benar bertemu. Ya, dari ujung atas dan ujung bawah, ya terdengar suara ketokan linggis, ya, lalu kemudian mereka ternyata ada di sini, dan ketika kemudian benar-benar ditemukan, jaraknya ternyata cuma 1,5 meter saja. Itu adalah meeting point-nya. Anda lihat ada sedikit patahan di sana karena itu adalah tempat di mana mereka bertemu. Kisah ini sangat ajaib sehingga mereka menuliskannya dalam sebuah inskripsi Siloam, ya, yang dipahat di terowongan air tersebut, ada di bagian layar sebelah kanan. Di sana ada beberapa baris kalimat yang menjelaskan suasana para pekerja yang khawatir, ya, putus asa, apakah bisa ketemu atau masih harus menggali, apakah terlalu atas, terlalu bawah, terlalu kanan, terlalu kiri, ya. Namun ketika mereka mendengar ketukan dari ujung terowongan yang satu, mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan karena mereka bisa mempertemukan dua terowongan yang digali dari atas dan dari bawah ini. Jadi Sanherib menyerang kota-kota Yehuda, belum masuk ke Yerusalem, namun sudah mengancam Yerusalem. Lalu Hizkia telah membuat persiapan-persiapan dengan membangkitkan iman daripada seluruh rakyatnya dan membuat akan benteng dan seterusnya. Namun di tengah-tengah persiapan ini Hizkia jatuh sakit. Bahkan dikatakan Hizkia hampir mati oleh karena sakitnya ini. Ya, tengah-tengah situasinya mencekam itu, Nabi Yesaya kemudian datang ke istana. Dia berkata kepada raja, katanya begini, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Aduh, perasaan Hizkia hancur, ya. Dia sedang melakukan banyak perkara, persiapan perang, ternyata dia sakit, bahkan dikatakan akan mati. Hizkia menangis, menatap ke dinding, dan dia berseru, Tuhan, ya, engkau lihat akan segala jerih payahku, ya, sekarang dalam situasi semacam ini dikepung oleh Asyur, ya, masakan kau nggak menolong saya. Tengah-tengah Hizkia sedang menangis dan berdoa, saya yang sementara meninggalkan istana, Tuhan berbicara lagi kepada Yesaya. Lalu Yesaya berbalik menenangkan diri akan Hizkia dan berkata, Tuhan mendengar akan doamu, ya, maka engkau akan sembuh. Pertama, yang kedua, Asyur tidak akan menyerang akan Yerusalem, mereka akan meninggalkan Yerusalem dan Yerusalem akan aman. Bahkan usia Hizkia akan diperpanjang 15 tahun lagi supaya bisa memerintah atas Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, Yesaya ketika menyampaikan akan hal ini, Hizkia meminta tanda. Bagaimana tanda yang menyatakan bahwa Yerusalem akan selamat dari Asyur? Lalu Yesaya memberikan tanda dari Tuhan. Engkau lihat jam matahari buatan Raja Ahaz, ayah daripada Hizkia. Bayangan dari jam matahari akan bergeser 10 tapak. Ya, kita bisa maksudnya 10 tapak adalah 10 derajat, bergeser 10 derajat. Hizkia berkata, jangan dimajukan. Kalau saya minta, boleh nggak bayangannya mundur 10 derajat? Saudara, ini permintaan yang berat. Artinya waktu bergeser mundur sekitar 10 derajat. Ada perhitungannya di sana, sekitar 40 menit berarti. Dan itulah yang terjadi. Yesaya memberikan akan tanda dan benar bayangan itu mundur sekitar 10 derajat atau 40 menit. Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan memberikan sebuah tanda ajaib pada waktu itu. Dan Hizkia menjadi kuat. Namun Hizkia masih sakit dan Yesaya berkata,
ya engkau akan sembuh. Dia minta kue arang, melumatnya, lalu tempelkan kepada barah yang ada di tubuh raja. Dan mujizat terjadi, raja pun sembuh. Kita bisa mendapatkan gambaran sakitnya Hizkia mungkin berkenaan dengan semacam kusta karena ada barah di sana. Dan Yesaya berkata, 3 hari setelah Hizkia sembuh, dia bisa lagi masuk ke bait suci. Artinya dia dinyatakan tidak najis atau tidak tahir karena tidak boleh ke bait suci. Berkenaan dengan kesembuhan Hizkia ini, Hizkia mengubah sebuah lagu pujian kepada Tuhan yang tercatat pada Yesaya pasal yang ke-38. Di tengah-tengah ancaman Asyurnya akan menyerang, ya, lalu kemudian terjadilah utusan Babel, yakni utusan Merodak Baladan bin Baladan. Dia datang untuk menemui Hizkia. Nah, saudara, penyelidikan arkeologi menunjukkan bahwa utusan Merodak ini datang untuk membuat koalisi dengan Hizkia. Hizkia mendapatkan pertolongan Tuhan, dan Babel serta Hizkia sedang menghadapi ancaman yang sama, yaitu negeri Asyur. Babel waktu itu diperintah oleh Merodak. Merodak ini adalah Raja Babel yang dulu dikalahkan oleh Raja Sargon, Raja Asyur. Ya, setelah Sargon mati, lalu anaknya Sanherib dia menjadi raja. Ketika Sanherib menjadi raja, Merodak ini berhasil untuk merebut tahtanya kembali. Namun ketika dia merebut tahtanya kembali, Sanherib tentu saja nggak terima. Dia menyerang akan Babel terus-menerus. Waktu itu kerajaan Babel masih kecil, Asyur yang besar. Ya, jadi Raja Merodak ini mengalami kesulitan karena diserang oleh Asyur. Lalu dia mendapatkan informasi bahwa Yehuda juga sedang berperang melawan Asyur. Dan dia memiliki Tuhan yang perkasa. Tuhan Allah Israel ini terkenal ya, karena Tuhan Allah Israel seringkali membuat akan kerajaannya menang perang ya, dan memberikan sebuah tanda ajaib. Hizkia disembuhkan. Jadi kemudian utusan Merodak datang kepada Hizkia untuk kemudian berkoalisi, kira-kira semacam itu. Dia bawa surat dan bawa upeti kepada Hizkia. Nah, Hizkia digambarkan bersuka cita atas kedatangan mereka. Rupanya Hizkia juga senang karena dia punya koalisi yang kuat, yaitu Babel. Nah, kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Hizkia. Kemungkinan sekali Hizkia berpikir, kata Yesaya, Yerusalem tidak akan diserang oleh Asyur. Apakah mungkin Tuhan memberikan jawaban dengan mengutus Babel? Supaya dengan koalisi ini akhirnya Asyur tidak berani melawan Yerusalem. Kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Hizkia. Namun yang jelas Hizkia menerima utusan Babel ini dengan luar biasa. Lalu dia buka semua perbendaharaan kekayaan daripada Yehuda. Ya, diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan peraknya, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala tempat yang ada dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan. Mungkin Hizkia ingin menunjukkan kepada Babel bahwa engkau pantas berkoalisi dengan kami, karena kami juga kuat, kita bisa saling kerjasama untuk saling membantu menghadapi akan Asyur. 2 Tawarik pasal 32 ayat 31 memberikan penjelasan semacam ini. Ketika itu Allah meninggalkan Hizkia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Nah, Bapak Ibu, rupanya Tuhan sedang menguji akan Hizkia. Apakah engkau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan atau malah mencari dukungan akan manusia, yaitu Babel? Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita ini ada masanya taat sama Tuhan, takut akan Tuhan, iman kita demikian kuat. Namun ada sebuah peristiwa kecil yang membuat kita oleh karena mungkin ingin tergesa-gesa untuk melangkah, nggak lagi bertanya kepada Tuhan, dan kemudian langsung merespon akan sebuah situasi berdasarkan pemikiran sendiri. Kita anggap itu adalah jawaban Tuhan, pintu terbuka, padahal bukan berasal dari Tuhan. Ada banyak nabi-nabi dan raja-raja pada masa yang lalu yang telah kita bahas, yang setia kepada Tuhan, namun oleh karena sebuah peristiwa kecil, tidak peka pada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan, akhirnya berjalan sendiri, dan akhirnya rancangan Tuhan harus banyak mengalami kendala ketika dinyatakan atas umatnya. Hari itu Hizkia melakukan perkara yang sama. Yesaya telah memberikan nubuatan, namun Hizkia merasa atau menganggap bahwa nubuatan Tuhan akan dijawab melalui Raja Babel ini. Nah, saudara-saudara, Yesaya akhirnya mendatangi Hizkia. Lalu dia menegur, kenapa kamu tunjukkan semua kekayaan kepada Babel? Dengar, semua yang ada dalam istana yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini
akan diangkut oleh Raja Babel di kemudian hari. Bahkan keturunan Hizkia akan menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia kaget karena dia dinyatakan bersalah. Hizkia namun masih terhibur karena kejadian Babel akan meruntuhkan Yehuda atau menghancurkan Yehuda terjadi setelah Hizkia meninggal atau akan dialami oleh keturunannya sebenarnya. Saudara-saudara, waktunya kita untuk merenung sebentar. Tuhan baik buat kita, Tuhan siap untuk menolong kita. Namun ada kalanya kita di tengah-tengah tantangan iman yang ada, justru lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Maka di tengah-tengah tantangan iman sebesar apapun, tetaplah mencari Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan, tetap tanya kehendak Tuhan, tetap memohon akan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita lalai, lalu kemudian terjatuh pada pemikiran sendiri yang membuat akhirnya hidup kita tidak lagi berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan, menyadari bahwa kami seringkali tergesa-gesa untuk melangkah. Kami jarang bertanya kepada Engkau ya Tuhan, kami akhirnya jatuh dalam banyak persoalan yang tidak perlu karena kami melangkah sendiri. Ampuni kami Tuhan, dan kuatkan kami. Tantangan yang ada di depan mata kami tidak membuat kami melalaikan untuk memandang kepada Tuhan di surga sana. Tantangan di depan mata membuat kami menengadahkan kepala kami untuk mencari akan Engkau. Dan kami Tuhan Yesus menemukan akan kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada ini. Berkati kami, berikan kami hati yang selalu peka terhadap Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Haleluya. Amin.